Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan budaya dan saintek terjadi begitu pesat dan signifikan dalam era saat ini, di mana kecanggihan teknologi menjadikan budaya selalu berkembang dan saintek semakin menjadi luas. Maka dari itu, kelompok kami yang beranggotakan Ade Mawar Hasrianti, Salma Salimah Indasari, Syifa Kamilah dan saya Zahra Salsabila akan menjelaskan mengenai konsep etika estetika dalam pengembangan budaya dan saintek. Konsep akhlak atau etika sangat dibutuhkan untuk kemudian menjadi fondasi berkembangnya kebudayaan dan saintek. Kontribusi para ulama pun mengiringi kemajuan teknologi dan budaya. Oleh karena itu, tugas kita sebagai umat Islam sangat dibutuhkan juga dalam perkembangan bidang keilmuan agar ilmu tersebut tidak menyimpang dari konsep akhlak atau etika yang dibutuhkan. Etika sendiri mempunyai arti ilmu mengenai nilai moral dan norma yang menjadi pedoman dan mengatur perilaku seseorang maupun individu. Di Islam, etika dikenal sebagai akhlak. Dalam bahasa Arab, hulukun. Akhlak mempunyai kata lain yaitu sayyatun, tabiatun, atau addatun, yang artinya karakter, tabiat, atau kebiasaan. Dalam ensiklopedia Islam, akhlak adalah keadaan yang melekat dalam jiwa seseorang yang membuat munculnya perbuatan simpel tanpa proses memikir, mempertimbangkan, dan meneliti. Akhlak secara kebahasaan atau etimologi berarti watak, tabiat, kebiasaan, budi pekerti, perangai atau sikap hidup, di mana ajaran ini berbicara tentang baik dan buruk yang diukur dengan wahyu. Sedangkan secara terminologis, akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara yang baik atau buruk, terpuji atau tercela, menyangkut perkataan dan perbuatan manusia baik secara lahir maupun batin. Beberapa ulama juga mendefinisikan akhlak dalam berbagai ungkapan. Di antaranya yang pertama, Ibu Miskawai. Beliau mendefinisikan akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Yang kedua, Al-Ghazali. Beliau mendefinisikan akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Definisi akhlak secara substansi saling melengkapi. Dan dari definisi tersebut kita dapat melihat 5 ciri yang terdapat dalam akhlak, yaitu yang pertama, akhlak telah tertanam dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Lalu, akhlak dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Ini berarti bahwa saat kita melakukan sesuatu perbuatan yang bersangkutan dalam keadaan normal atau sadar dan tidak dibuat-buat. Kemudian, akhlak timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Perbuatan kita yang dilakukan atas dasar kemauan. Yang keempat, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Akhlak ini dilakukan tidak main-main karena tidak bersandiwara juga. Lalu yang kelima, akhlak yang baik dilakukan dari keikhlasan yang semata-mata karena Allah, bukan karena dipuji orang atau karena ingin mendapat suatu pujian. Akhlak berada dalam hati. Jadi apabila hati seseorang baik, akan muncul pula perilaku yang baik. Dan sebaliknya, jika hati seseorang tidak baik, maka muncul pula perilaku tidak baik. Untuk mengatakan itu akhlak baik atau tidaknya perlu adanya standar, yaitu yang disandarkan kepada Rasulullah yang mempunyai budi pekerti luhur, atau yang disebut uswatun hasanah, di mana bisa diteladani seluruh manusia. Rasulullah mendapat gelar Al-Amin karena sifat beliau yang jujur dan dapat dipercaya. Rasulullah memiliki sifat baik dalam kehidupannya yang sudah menyatu dengan jiwa beliau, yaitu syidik, artinya jujur, dan mengatakan apa adanya. Amanah, artinya dapat bertanggung jawab dan tidak berkhianat. Tabligh, artinya menyampaikan risalah atau wahyu yang diterimanya dengan tidak ditutupi. Dan yang terakhir, fatonah, artinya mempunyai kecerdasan yang dapat dilihat dari bagaimana Rasulullah mendamaikan pertikaian berbagai kabilah. Sifat Rasulullah dapat dilihat dari salah satu cerita sahabatnya, yaitu pada suatu waktu Rasulullah keluar dari rumahnya. Ia tidak menemukan kotoran apapun yang biasa beliau terima, karena ada seseorang musyrik yang sering melemparkan bermacam-macam sampah dan kotoran binatang di depan pintu rumah Rasulullah. Rasulullah kemudian menanyakan kabar tentang orang yang selalu melempar kotoran tersebut, dan ternyata beliau sedang sakit.
Rasulullah pun segera menuju ke rumah orang musyrik tersebut untuk menjenguknya. Beliau tidak lupa menanyakan keperluan yang dibutuhkannya, juga mendoakan untuk kesembuhannya. Orang tersebut begitu kaget saat didatangi oleh Nabi dan berkata, "Kejahatanku sangatlah banyak kepadamu, dan engkau datang menjengukku, menanyakan kebutuhanku dan mendoakanku. Saya tidak ragu lagi terhadapmu, wahai Muhammad. Rupanya engkau bukanlah manusia biasa. Oleh karena itu, kini aku meyakini bahwa engkau adalah utusan Allah." Lalu orang tersebut akhirnya beriman karena terpesona akan akhlak al-karimah yang ditampilkan oleh Rasulullah. Karena akhlak Rasulullah yang begitu luhur, beliau mendapat pengiktirafan Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 137, yaitu berakhlak agung atau khuluqin azim. Akhlak ini ada akhlak terpuji dan tercela. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa tingkatan dasar akhlak terpuji atau akhlak mahmudah adalah mampu bertahan dari cobaan, tidak membalas kejahatan orang lain, dan berlemah lembut kepada orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Sementara akhlak tercela atau akhlak mazmumah merupakan bentuk perbuatan manusia, baik keyakinan, ucapan, dan perbuatan yang dapat mendatangkan mudharatan bagi diri sendiri dan orang lain. Akhlak sebagai penggerak kebudayaan. Akhlak dan kebudayaan. Akhlak ialah suatu yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian, hingga dari situ timbullah berbagai macam dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. Kebudayaan merupakan berbagai hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan Islam adalah hasil akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Hasil akal, budi, rasa, dan karsa yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal menjadi sebuah peradaban. Oleh karena itu, misi kerasulan Muhammad SAW sebagaimana dalam sabdanya, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Artinya, ia mempunyai tugas pokok yang membimbing manusia agar mengembangkan kebudayaan sesuai dengan nilai-nilai ketauhidan. Hubungan agama dan kebudayaan. Agama dan kebudayaan saling mempengaruhi karena terdapat nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan, contohnya haji. Haji merupakan nilai ajaran hubungan manusia dengan Tuhan sebagai simbol ketaatannya, yaitu dengan menyembelih hewan kurban. Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain agama memerlukan kebudayaan. Pergerakan kebudayaan. Dalam konteks inilah persinggungan antara agama dan budaya menjadi tidak terelakkan. Suatu kebudayaan bisa bergerak ke arah yang lebih maju, yaitu progresif, dan bisa juga bergerak mundur atau regresif. Dalam hal ini tergantung pada aktor dan faktor-faktor penggeraknya. Akhlak sebagai penggerak kebudayaan maksudnya bagaimana kebudayaan itu menuju kepada kemaslahatan yang lebih baik. Dalam pandangan Islam, kebudayaan terjadi karena adanya jiwa, yaitu wahyu atau Al-Quran. Ketika ajaran wahyu diimplementasikan dalam kehidupan, jadilah budaya yang progresif. Dan sebaliknya, jika jiwa kebudayaan itu bukan wahyu Allah, maka kebudayaan cenderung bergerak ke arah yang merusak atau regresif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akhlak sebagai penggerak budaya dari budaya destruktif menjadi budaya yang berkemajuan atau progresif. Rekonstruksi perkembangan budaya saintek. Di era modern, perkembangan saintek sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, terutama akhlak masyarakat. Kemajuan melahirkan kehidupan modern, dan kemodernan menjadi ciri khas masyarakat maju dewasa ini. Iptek harus dipandu wahyu agar mewujudkan kesejahteraan yang seimbang. Dalam Islam memiliki sumber norma dan etik yang sempurna, yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran harus dijadikan paradigma dalam melihat dan mengembangkan segala persoalan. Contohnya ada di paradigma Qurani dalam pengembangan saintek. Jelas akan memungkinkan munculnya ilmu-ilmu alternatif yang khas dan tentu saja tidak sekularistik. Nah, cara Rasulullah menyikapi tradisi yang telah berkembang, yang pertama, menerima dan melestarikan tradisi yang dianggap baik. Contohnya, tradisi musyawarah, kumpul-kumpul pada hari Jumat, dan hitan. Kemudian yang kedua, menerima dan memodifikasi tradisi yang secara substansi udah baik, tapi dalam beberapa aspek implementasinya bertentangan dengan semangat tauhid. Contohnya ritual haji dan poligami. Dan yang terakhir, menolak tradisi yang dianggap melanggengkan moral dan
tradisi baru yang dapat memperkuat nilai. Contohnya tradisi berjudi, berhala, minum minuman keras, dan kawin kontrak. Pembagian budaya menurut pendekatan Islam. Poin pertama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Artinya, kebudayaan atau adat istiadat yang dapat diterima akal sehat karena mengandung akhlak mulia. Contohnya, adanya tradisi musyawarah untuk mufakat, kemudian direkonstruksi dalam kehidupan kontemporer menjadi demokrasi saat ini. Poin kedua, kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam, kemudian direkonstruksi sehingga menjadi Islami. Contohnya, tradisi jahiliyah yang melakukan ibadah haji dengan cara yang bertentangan dengan Islam dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, kebudayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Contohnya, tradisi berjudi, minum minuman keras, berkurban untuk berhala, dan tradisi lainnya yang bertentangan dengan Islam. Pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam adalah psikologi indigenous yang mengembangkan spiritualitas keberagaman berangkat dari akar kearifan lokal. Ia mampu mengubah substansi spiritualitas atau tauhid tanpa mengubah bentuknya. Contohnya, cara dakwah Wali Songo di Pulau Jawa mempergunakan instrumen-instrumen kebudayaan yang ada untuk memasukkan pesan-pesan Islam. Nah, disinilah Islam dipraktikkan tanpa menyakiti hati manusia. Contohnya juga ada selamatan 7 hari, 100 hari. Pada masa dahulu masyarakat Jawa dilaksanakan jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Oleh para wali, momen-momen dimodifikasi dengan membaca yasin, tahlil, dan sholawat. Kemudian ada juga yang kedua, pagelaran wayang yang merupakan media hiburan dan edukasi masyarakat Hindu Jawa dimodifikasi sedemikian rupa. Kemajuan saintek dalam Islam. Di era modern, perkembangan saintek sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, terutama akhlak masyarakat. Saintek dan kehidupan yang tidak dipandu wahyu belum tentu membawa kesejahteraan. Sedangkan iptek dan kehidupan yang dipandu wahyu tentu akan mewujudkan kesejahteraan yang seimbang. Oleh karena itu, ada beberapa langkah untuk kunci sukses saintek. Menurut Ismail Razi Al-Faruqi, dia ada 3 poin. Yang pertama, memadukan sistem pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui 2 tahapan. Tahapan pertama, mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam. Tahap kedua, islamisasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada mengatasi persoalan metodologi, ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam. Contohnya ada the unity of Allah, the unity of creation, the unity of truth and knowledge, the unity of life, the unity of humanity. Kemudian Al-Faruqi menyebutkan bahwa langkah-langkah kerja yang harus ditempuh agar peradaban Islam maju. Yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern. Kemudian yang kedua, menguasai warisan khazanah Islam. Yang ketiga, membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Yang keempat, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Dan yang terakhir, mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunnatullah. Dasar firman Allah tentang saintek. Dia ada 2 ayat. Yang pertama, ayat mempelajari saintek, yang berbunyi, "Hai golongan jin dan manusia, jika kau sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan sultan atau kekuasaan dan kekuatan." Quran Surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat ke-33. Ayat ini memberi tantangan kepada manusia untuk mampu menembus langit dan bumi dengan kekuatannya. Menuntut ilmu adalah kewajiban manusia. Ilmu yang melahirkan teknologi bagi kehidupan dan akhlak mulia sebagai pengarah dalam pemanfaatannya. Kemudian ayat kedua, ayat pembatas mempelajari saintek yang berbunyi, "Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi, tetapi mereka mendustakannya. Ayat-ayat kami itu
maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 96. Jadi, saintek berdampak positif dalam kehidupan bila ada akhlak mulia dalam penerapannya, dan sebaliknya akan berdampak negatif bila digunakan tanpa ada batasan. Selanjutnya ada konsep seni estetika Islami. Pengertian estetika dalam Islam merupakan perjalanan dari bentuk-bentuk sunnah menuju hakikat segala bentuk makna dari mana manusia berasal. Dalam tradisi Islam, estetika dikaitkan dengan metafisika atau ontologi, pengetahuan dan pemahaman tentang wujud dan peringkat-peringkatnya, dari yang zahir sampai ke yang batin. Estetika Islam mengarah pada penilaian dan norma dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena seni Islam pada satu segi dibatasi oleh nilai-nilai azasi, etis dan norma-norma ilahi yang umum, serta pada segi lain dibatasi oleh kedudukan manusia sendiri sebagai abdi Allah. Berikut peran ahli sufi membagi keindahan menjadi dua. 1. Keindahan yang bersifat zahawir atau fenomena. 2. Keindahan yang bersifat perennial atau sejati. Peran seni dalam mengembangkan harmoni. Harmonis berarti sifat dan sikap menghargai. Sifat dan sikap menghargai harus ditunjukkan oleh siapapun terhadap bentuk keselarasan. Menurut Islam, setiap hasil karya seni adalah pengabdian kepada Allah sekaligus mengandung keindahan estetis. Seni terlihat indah dan memiliki kualitas karena ada perpaduan serasi perasaan yang dimiliki oleh seorang seniman. Keindahan seni dapat disadari melalui renungan terhadap hasil karya seni yang akan mengarahkan pemerhati kepada suatu intuisi kebenaran bahwa Allah juga seluruh penciptaannya sebagai sesuatu yang tak tergambarkan dan terkatakan. Manfaat dari peran seni untuk mengembangkan sikap atau suasana yang harmonis. 1. Seni bermanfaat membantu masyarakat untuk membantu keragaman. 2. Pendayagunaan dan pendidikan estetika untuk keluhuran dan kehalusan budi pekerti. 3. Seni adalah intuisi intelektual untuk mencerdaskan emosi dan menyampaikan pesan sapiensial. Kontribusi ilmuwan muslim dalam perkembangan iptek. Islam adalah agama yang cukup berpengaruh dalam dunia ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan ada beberapa nama penting dalam ilmu pengetahuan kuno maupun modern, yang seperti apa yang terjadi di abad pertengahan Eropa yang merupakan era gelap. Kemajuan ilmiah ditolehkan oleh dunia Islam. Di era tersebut lahirlah orang-orang muslim jenius di Jazirah Arba seperti Baghdad, Kairo, Damaskus, Cordoba, dan lainnya. Berbagai disiplin ilmu baru muncul, mulai dari aljabar, trigonometri, serta kimia. Belum lagi dunia kedokteran, astronomi, teknik, serta pertanian. Penemuan penting yang ditolehkan ilmuwan Islam, pertama ada Al-Jazari, seorang ilmuwan dari Al-Jazirah. Dia adalah penulis kitab, di mana dia menjelaskan 50 peralatan mekanik berikut instruksi tentang bagaimana cara merakitnya. Yang kedua ada Abbas Ibnu Firnas, seorang penemu, fisikawan, kimiawan, teknisi, musisi Andalusia, dan penyair berbahasa Arab. Ia juga dikenal karena upaya dalam melakukan penerbangan. Yang ketiga ada Ibnu Sina, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Yang keempat ada Al-Idrisi. Ia memproduksi sebuah peta dunia dengan deskripsi yang paling lengkap serta dianggap sebagai yang paling hebat di abad pertengahan. Yang kelima ada Ibnu Al-Hadham, lebih dikenal dengan nama Al-Hazen. Ia adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Yang keenam ada Al-Zahrawi, adalah salah satu pakar di bidang kedokteran. Karya terkenalnya adalah Al-Tasrif, yaitu kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid. Kesimpulan, di Islam etika dikenal sebagai akhlak. Akhlak adalah keadaan yang melekat dalam jiwa seseorang yang letaknya ada di hati. Apabila hati seseorang baik, akan muncul perilaku sifat yang baik, dan sebaliknya. Akhlak dibagi menjadi akhlak terpuji atau akhlak mahmudah dan akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Akhlak juga berhubungan dengan kebudayaan, di mana akhlak berperan sebagai penggerak budaya. Di era modern seperti sekarang ini, akhlak masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan saintek.
Dalam konsep Islam, kemajuan dan kemodernan yang integral adalah sesuatu yang harus diraih dan merupakan perjuangan yang tak boleh berhenti. Ayat mempelajari saintek terdapat dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Ayat pembatas dalam mempelajari saintek terdapat pada Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Estetika dalam Islam merupakan perjalanan dari sunnah menuju makna. Dalam estetika Islam, seni berperan dalam mengembangkan harmoni. Terdapat perbedaan antara seni biasa dan seni Islam. Perbedaan itu terletak dari sisi pemanfaatan seni tersebut. Karya seni yang bernafaskan Islam mengandung makna simbolik kesaksian La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan memuatkan kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Dalam proses berkarya seni, konsep tauhid, akidah, dan akhlak menjadi penyempurnaan dan pengarah nilai-nilai positif. Karya seni dapat membuat keharmonisan, maka sangat diperlukan kreativitas dalam mengembangkan seni. Dengan ilmu pengetahuan yang terus berkembang, dapat membuat karya-karya seni yang lebih indah lagi. Sekian penjelasan dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.